Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran tematik ya, dengan tujuan yang pertama siswa dapat menjelaskan otot dan sendi pada organ gerak manusia. Siswa dapat menjelaskan kelainan pada tulang dan otot, dan siswa dapat menjelaskan cara memelihara kesehatan tulang dan otot. Baik, ini adalah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang organ alat gerak ya, pada Quran Surat Al-Qiyamah. Bahwasanya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Subhanallah ya, betapa besar kuasa Allah, bahwa setiap yang kita pelajari sudah terkandung dalam Al-Quran. Yang pertama kita akan belajar tentang otot. Apa itu otot? Otot itu merupakan jaringan tubuh hewan dan manusia yang berfungsi menghasilkan suatu gerakan. Jadi jaringan tubuh hewan dan manusia yang berfungsi menghasilkan gerakan. Apa saja fungsi otot bagi tubuh? Yang pertama yaitu menggerakkan tulang untuk melakukan gerakan tubuh, kemudian menjaga dan membentuk postur tubuh, dan yang ketiga menjaga keseimbangan suhu tubuh. Jadi ketika tulang dan otot bersatu dan bekerja sama, maka akan membentuk suatu gerakan. Jadi berdasarkan jenisnya, otot itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama otot polos, kemudian otot jantung, dan otot luri. Jadi kita bahas satu persatu ya. Jadi otot polos itu pertama bekerjanya secara tidak sadar, jadi artinya tidak dikendalikan oleh otak. Kemudian yang kedua terdiri dari sel-sel yang berbentuk gelendong. Bisa dilihat gambar sebelah kiri bagian bawah itu berbentuk gelendong ya namanya. Kemudian yang ketiga terdapat pada organ dalam seperti dinding saluran pencernaan, dinding saluran pernafasan, dan pembuluh darah. Jadi ketika kita bernafas, kemudian mengalirnya dalam tubuh kita, itu tidak kita sadari. Ya, jadi itu tidak pada kendali otak. Selanjutnya yaitu otot luri. Jadi yang pertama bekerjanya secara sadar, jadi dikendalikan oleh otak kita. Kemudian yang kedua membentuk seperti silinder dan memiliki garis terang dan gelap. Bisa dilihat di gambar bagian bawah kiri itu adalah berbentuk silinder ya jika diperbesar. Kemudian yang ketiga melekat pada rangka, sehingga biasanya disebut dengan juga otot rangka. Kemudian yang selanjutnya yaitu otot jantung. Jadi bekerjanya secara tidak sadar, jadi tidak dikendalikan oleh otak kita. Kemudian terdiri dari sel-sel yang bercabang. Bisa dilihat di bawah ketika otot jantung diperbesar maka bentuknya bercabang-cabang. Kemudian terdapat pada organ jantung. Ketika dipompa jantung kita maka itu dikendalikan oleh otot jantung. Kita sudah belajar tentang otot, kemudian sekarang kita belajar tentang sendi. Apa itu sendi? Sendi itu adalah hubungan antara dua tulang atau lebih. Jadi bisa dilihat di gambar sebelah kiri bahwa itu adalah hubungan dua tulang atau lebih ya. Jika sendi ensel itu ada 3 tulang yang berhubungan. Jadi sendi itu berdasarkan sifat geraknya juga dibagi menjadi 3. Yang pertama sendi gerak atau diartrosis, kemudian yang kedua sendi kaku atau amfiartrosis, dan yang ketiga yaitu sendi mati atau sinartrosis. Baik, kita akan membahas satu persatu sendi tersebut. Yang pertama yaitu sendi gerak atau diartrosis.
Apa itu sendi gerak? Sendi gerak adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerak, baik gerak satu arah, dua arah, maupun ke segala arah. Contohnya, sendi geser, sendi pelana, sendi engsel, sendi putar, sendi peluru, dan sendi gulung. Misalkan pada sendi putar yang terdapat pada leher, itu bisa ke segala arah, jadi bisa kita putar ya, maka dari itu disebut ke segala arah. Kemudian yang kedua yaitu sendi kaku atau amfiartrosis. Apa itu sendi kaku? Sendi kaku itu merupakan sendi yang masih dapat digerakkan meskipun gerakannya terbatas. Contohnya sendi yang terdapat pada tulang antar ruas belakang, kemudian tulang rusuk dan tulang panggul. Bisa dilihat pada gambar ya, itu sendi yang terdapat pada tulang panggul. Kemudian yang ketiga yaitu sendi mati atau sinatrosis. Jadi sendi mati itu adalah sendi yang tidak bisa bergerak. Jadi contohnya pada sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Bisa dilihat ya, itu seperti garis-garis, itu disebut sendi mati, jadi tidak bisa bergerak. Kalau yang tadi sendi kaku masih bisa bergerak tetapi terbatas. Macam-macam sendi berdasarkan arah pergerakannya. Jadi yang pertama itu adalah sendi geser yang terdapat pada tulang belakang. Kemudian sendi peluru terdapat pada bahu kita. Kemudian ada sendi gulung yang terdapat pada pergelangan tangan kita. Kemudian ada sendi engsel, itu terdapat pada siku dan lutut kita. Kemudian sendi putar itu adalah pada leher yang bisa diputar-putar ya. Kemudian ada sendi pelana yang terdapat pada jari kita, di ibu jari. Baik, kita sudah belajar tentang otot dan sendi, maka sekarang kita akan belajar tentang kelainannya pada otot dan tulang, dan bagaimana cara kita menjaga kesehatan alat gerak. Sekarang kita belajar dulu kelainan pada organ gerak pasif atau tulang ya. Jadi yang pertama itu gambar sebelah kiri. Itu adalah gambar tulang retak atau nama lainnya yaitu fisura. Kemudian yang sebelah kanan itu patah tulang atau fraktura. Jadi fisura dan fraktura ini itu terjadi karena ditimbulkan oleh keretakan pada tulang dan patah ya, akibat kecelakaan atau jatuh. Jadi kalau fraktura itu dibagi menjadi dua, ada fraktura tertutup dan ada yang terbuka. Jadi kalau fraktura tertutup itu patahnya di dalam ya, di dalam kulit. Jika fraktura terbuka itu tulangnya patah sampai keluar kulit, sampai berdarah, itu namanya fraktura terbuka. Kemudian selanjutnya yaitu rakitis. Rakitis itu adalah tulang seperti pada gambar tersebut, bisa membengkok ke dalam dan ada yang membengkok keluar, itu namanya rakitis. Kemudian yang kedua selanjutnya yaitu osteoporosis. Osteoporosis itu apa? Kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Kenapa bisa terjadi osteoporosis? Karena tubuh sudah tidak dapat lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Jadi ketika tubuh kita tidak bisa menyerap kalsium, maka terjadi pengeroposan seperti pada gambar. Yang sebelah kiri sendiri itu masih normal, kemudian mulai mengeropos dan semakin parah ya mengeroposnya. Ini biasanya terjadi pada lansia. Kemudian yang bawah itu adalah kelainan
tulang belakang. Jadi yang pertama sebelah kiri sendiri itu namanya skoliosis. Jadi kelainan tulang itu karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang itu melengkung ke arah samping. Jadi akan menyebabkan badan akan membengkok, membentuk seperti huruf S. Kemudian yang kedua yaitu kifosis yang tengah. Jadi kelainan tulang itu dikarenakan sifat duduknya yang membungkuk ya. Jadi sehingga tulang belakang itu membengkok ke belakang. Kemudian yang paling kanan itu namanya lordosis. Jadi kelainan tulang karena sikap duduk yang salah juga, sehingga tulang belakang itu melengkung ke daerah lumbalis ya. Daerah lumbalis itu daerah pinggang ya, ke bawah. Kemudian hal ini akan mengakibatkan posisi kepala kita tertarik ke belakang. Jadi maka dari itu kita harus duduk yang benar. Kita sudah belajar kelainan pada tulang ya. Sekarang kita belajar kelainan pada organ gerak aktif atau otot. Yang pertama yaitu stiff atau kaku leher. Jadi kelainan otot ini karena adanya peradangan otot trapesius yang di warna merah itu namanya otot trapesius leher. Jadi akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Biasanya ada yang pernah bangun tidur kemudian leher ketika ditoleh ke kiri dan ke kanan itu sakit ya, kaku. Itu biasanya salah dalam posisi tidur. Biasanya bantal yang ketinggian itu ya. Kemudian yang kedua yaitu tetanus. Itu salah ketik ya. Jadi itu yang benar tetanus. Jadi kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri. Bakterinya apa namanya? Bakteri Clostridium tetani. Jadi tetanus ini menyebabkan otot itu menjadi kejang-kejang. Kemudian selanjutnya yaitu hipertrofi. Jadi hipertrofi itu adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Jadi itu misalkan contohnya biasanya terjadi pada atlet binaraga ya. Jadi ototnya itu membesar karena kegiatan yang secara berlebihan. Kemudian yang gambar sebelah kanan yaitu kelainan atrofi. Kebalikannya ya dari hipertrofi. Kalau atrofi itu adalah kelainan otot yang mengecil, kemudian lemah dan fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan oleh adanya penyakit polimielitis, yaitu dapat merusak sel saraf pada otot ya. Seperti pada gambar yang sebelah kiri itu normal ya, otot yang normal, kemudian sebelah kanannya itu otot yang kecil. Tadi kita sudah belajar tentang kelainan pada tulang dan otot. Sekarang kita belajar bagaimana cara memelihara kesehatan kita, kesehatan tulang dan otot. Pertama, cara memelihara kesehatan tulang. Jadi itu gambar bersepeda ya, orang bersepeda, jadi harus memakai helm dan berhati-hati untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau jatuh sehingga terhindar dari fraktur ya, retak tulang dan patah tulang. Kemudian gambar sebelah kanan yaitu kita harus duduk dengan cara yang tegap ya, yang tegak, jadi tidak membungkuk. Itu dapat menyebabkan kelainan ya. Nanti kita kalau duduknya seperti itu membungkuk, itu akan membuat belajar kita semakin capek ya. Jadi dengan duduk yang tegap itu adalah cara memelihara kesehatan tulang kita. Kemudian gambar di bawah itu kita harus mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, terutama vitamin D dan kalsium. Itu yang sangat dibutuhkan oleh tulang kita. Kemudian
Kita sekarang belajar cara memelihara kesehatan otot. Yang pertama yaitu menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Jadi agar terhindar dari apa? Dari gangguan atau cedera pada otot. Kemudian yang kedua yaitu melakukan perenggangan. Jadi kita melakukan olahraga ya, melakukan perenggangan. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan latihan rutin. Jadi banyak latihan fisik ya untuk menjaga kesehatan otot yang tidak dilakukan secara berlebihan. Kemudian memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Jadi setiap orang itu kebutuhan cairannya berbeda-beda. Jadi sedikitnya kita mengonsumsi 6 gelas air sehari agar dapat menjaga kesehatan tubuh. Kemudian yang kelima yaitu mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot kita. Dan yang terakhir yaitu meringankan nyeri otot. Jadi biasanya kalau kita nyeri otot itu gunakan krim khusus otot ya, untuk menimbulkan rasa hangat sehingga otot yang kram itu menjadi lebih rileks. Alhamdulillah kita hari ini sudah belajar tentang otot, sendi, serta kelainan pada tulang dan otot dan cara menjaga kesehatan tulang dan otot. Baik, jadi setelah kita belajar ini, maka Ustazah ada tugas untuk kalian semua. Semoga selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar ya. Baik, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.